Ya baik, kita sudah sampai di segmen terakhir. Saya akan ke Pak Anton Carlyan terlebih dahulu. Pak Anton, closing statement Anda dengan topik kita malam hari ini. Singkat saja apa Pak? Jadi menurut saya tadi juga saya setuju bahwa dengan banyaknya jenderal bukan berarti kerawanan itu meningkat. Karena justru dari pengalaman kami terjadinya kerawanan-kerawanan itu karena adanya kecurangan dan adanya selisih suara yang sangat tipis. Dan dengan kekuatan yang besar itu bisa bentrok. Dan kedua, menyangkut netralitas tidak usah terlalu juga dikhawatirkan. Tidak terlalu pseudonisme, jangan. Karena kami ini sudah profesional. Dan ketiga, mungkin kenapa kami ini dipilih? Karena mungkin dari partai pun juga ini gayung bersambut. Gayung bersambut karena kami itu mungkin kaderisasinya itu sudah sangat selektif dari mulai awal sampai tingkat jenderal. Karena untuk menjadi jenderal itu bukan hal yang mudah. Juga mentalitas kami. Mentalitas kami ini adalah terutama nasionalisme kami. Nasionalisme kami terutama TNI dan Polri ini insya Allah mungkin di atas rata-rata. Di atas rata-rata dari masyarakat biasa. Karena sebelum masuk pun juga kami ini jangankan ada kiri kanan, baru baunya saja pasti kami ini sudah kode etik dan kami bisa dipecat. Menghindari. Jadi jangankan terlibat, baru ada bau-bau saja. Nah ini, jadi dan saya harapkan ke depan pilkada ini jadikan ajang persaudaraan. Jangan sampai itu yang kita harapkan, Pak Anton. Melemahkan persaudaraan. Setuju dengan Anda. Baik, terima kasih banyak. Mas Ferry, silakan closing statement Anda. Yang pertama, banyak orang jenderal dari latar belakang TNI Polri yang memang sebenarnya mereka seperti yang disampaikan tadi sudah memiliki bekal kepemimpinan dan rasanya TNI Polri adalah salah satu sumber kepemimpinan yang bisa diseleksi oleh partai politik dan tergantung minat dan bakatnya menurut saya. Partai politik pun juga akan selektif sekali melihat itu. Dan sekali lagi saya tegaskan, persentase yang maju dari kalangan jenderal baik TNI Polri dibandingkan dari 171 pelaksanaan pilkada serentak yang akan diselenggarakan tahun ini, 2018 ini, sebenarnya kan persentasenya kecil. Sehingga sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir terhadap itu. Yang mungkin kita harus tekankan adalah bagaimana supaya kemudian jenderal-jenderal baik yang TNI Polri kemudian diatur kemudian mereka bisa maju kalau kemudian mereka memang betul-betul sudah menjadi purnawirawan dan jadi netralitas, profesionalitas itu bisa terjaga gitu demi institusi Polri dan TNI sendiri. Baik, Mas Afif silakan. Ya, dari sisi Bawaslu sebagai pengawas, sebagai penyelenggara tentu kami memberi porsi pengawasan yang sama, tidak boleh kemudian membuat diferensiasi, tetapi kita tahu undang-undang pemilu kita mengamanatkan dengan sangat jelas untuk mengawasi, ini tugas ini, mengawasi netralitas ASN, TNI, Polri. Undang-undang pemilu ini kan tidak dibikin hanya sekali, pasti ada refleksi sebelumnya. Kenapa ini menjadi fokus sebagaimana fokus pengawasan kita terhadap politik uang dan kampanye dengan menggunakan isu SARA? Ini karena bisa jadi kita punya pengalaman bahwa isu atau netralitas tentara TNI Polri dan ASN ini sering pada praktek sebelumnya mungkin sering dimobilisir. Sehingga dari sisi kami bagi daerah yang kemudian ada TNI Polri maju, ada ASN, petahana itu kami punya treatment tersendiri, punya catatan tersendiri untuk pengawasan baik pencegahan maupun nanti penindakannya. Jangan lupa Bawaslu wasitnya untuk adil untuk semua peserta. Baik, Mas Kodari dulu silakan. Baik, pertama ini ya, ini angkanya nih. Mas Ferry, sama dengan Anda. Jadi dari 99 calon yang sekarang terdaftar untuk pemilihan gubernur, kita gubernur aja karena ini lebih sederhana menghitungnya, calon dari latar belakang TNI Polri itu cuma 7. Artinya cuma sekitar 7% saja, itu yang pertama. Yang kedua, catatan selama 10 tahun pilkada, mayoritas calon dengan latar belakang TNI Polri itu kalah, hampir 80% kalah. Jadi menurut saya sih sebaiknya jenderal polisi dan TNI itu jangan ujuk-ujuk lah terjun ke pilkada, karena kebanyakan kalah. Nah yang ketiga, supaya debat semacam ini tidak kita ulangi tahun depan 5 tahun lagi, maka kita harapkan DPR, Mas Ferry dan kawan-kawan membuat undang-undang yang mengatur bahwa setiap calon kepala daerah menjadi anggota partai politik KTA minimal 1 tahun. Nah dengan cara seperti itu maka kemudian
teman-teman dari Jenderal Polisi maupun Polri akan punya pengalaman dan perspektif politik yang lengkap. Tidak ada yang Supaya bisa tersandera ya. peluang menangnya juga besar dan teman-teman tidak khawatir bahwa akan ada penyalahgunaan. Mbak Didi silakan. Ya, saya kira gagasan tadi kalau pengamat, ahli survei dan juga partai politik sudah sepakat bahwa TNI Polri yang mau maju itu harus sudah mundur setahun sebelum pendaftaran bakal calon, itu menghilangkan semua prasangka, dugaan, pesimisme, kekhawatiran. Maka kemudian mestinya suuzonisme ini betul-betul diakomodir di dalam perubahan regulasi. Yang kedua, ketika misalnya kita sudah membangun diskursus soal ini, sebenarnya ini jadi ujian kredibilitas bagi TNI Polri di dalam Pilkada 2018. Institusi ini punya tanggung jawab membuktikan kepada publik. Apakah lulus ujian ini di 2018? Sekali. Baik, Ya. Ibu Siti Zuro silakan terakhir. Singkat saja. Pilkada 2018 kita harapkan menjadi pilkada yang bisa betul-betul muncul sebagai role model. Karena apa? Karena kita akan ketemu dengan pilkada 2024 nanti. Ya. Ini penting sekali, oleh karena itu 2018 ini dengan 171 daerah yang melakukan pilkada, itu betul-betul bagaimana kita semaksimal mungkin meminimalisasi gitu ya, pelanggaran hukum, pelanggaran etika, perilaku distortif gitu ya. Dan kecenderungan untuk katakan menghalalkan semua cara. Ini penting sekali. Oleh karena itu mungkin sudah saatnya kita putus mata rantai yang negatif-negatif itu. Tepuk tangan untuk semua para narasumber dan pemirsa, itulah opini dua sisi pada malam hari ini. Banyak jenderal beraksi di pesta demokrasi. Mereka meramu strategi berebut suara pemilih. Tidak hanya andal pimpin pasukan, tapi piawai membangun jaringan. Itulah sebab Parpol Gendit melirik dan membawanya ke dalam pusaran politik. Inikah tanda institusi demokrasi kini minus kaderisasi? Jenderal sejati bukan hanya lihai di pertempuran, tapi ingat harus mampu menebar kesejahteraan. Kami ucapkan salam hormat untuk para jenderal yang hebat, selamat beraksi dan berkompetisi dalam pesta demokrasi. Karena runtuh dan tegaknya negeri ini, Serdadu juga harus tahu pasti. Saya Feni Malik, undur diri, selamat malam, sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.